Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya Nawal Arisanti dengan NIM 202053217. Yang kedua ada Mahardian Ramadhani dengan NIM 202053228. Dan yang ketiga ada Erika Falikatul Ibrize dengan NIM 202153020. Di dalam kelompok kami ini, kita akan menjelaskan materi strategi manajemen risiko negatif. Seperti yang kita ketahui, risiko tidak selalu buruk. Terkadang risiko juga memiliki beberapa peluang juga. Risiko atau ancaman negatif berdampak negatif pada tujuan proyek, dan risiko positif berdampak positif pada tujuan proyek juga. Oleh karena itu, strategi respon risiko untuk mengelola risiko positif dan negatif itu berbeda. Langsung saja yang pertama, di sini ada risiko negatif escalate. Kita menggunakan strategi respon risiko escalate ketika kita mengidentifikasi risiko dan menemukan bahwa kita tidak dapat mengelolanya sendiri karena kita tidak memiliki otoritas, sumber daya, atau pengetahuan yang diperlukan untuk sebuah tanggapan. Ketika situasi semacam ini terjadi, kita akan menghubungi manajemen puncak untuk memberitahu tentang hal ini dan meminta mereka untuk mengambil tanggung jawab mengelola risiko. Setelah manajemen puncak bertanggung jawab atas risiko tersebut, kita tidak akan mengambil tindakan lebih lanjut kecuali untuk mencatatnya dalam daftar risiko. Saya Erika Falikatul Ibrize, NIM 2021-53020, Prodi Sistem Informasi semester 2, akan melanjutkan penjelasan tentang strategi manajemen risiko negatif. Yang pertama ada eskalate, yang kedua ada mitigate. Mitigate dalam strategi respon risiko ini, kita akan mencoba mengurangi dampak risiko. Kita dapat melakukan dengan mencoba mengurangi kemungkinan risiko yang terjadi atau dampak dari risiko. Strategi ini mengurangi tingkat keparahan risiko. Nah, mitigate sendiri itu bahwa sekecil apapun pelaksanaan tugas dan fungsi pasti memiliki risiko. Risiko tersebut harus diketahui sejak awal, diidentifikasi, kemudian dicari solusi untuk mengurangi dampak risiko. Mitigasi risiko merupakan tindakan terencana dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemilik risiko agar mengurangi dampak dari suatu kejadian yang berpotensi membahayakan pemilik risiko tersebut. Pada kesimpulannya yaitu diharapkan agar setiap risiko yang telah diidentifikasi untuk selalu dipantau perkembangannya, yang menjadi tugas utama pimpinan, baik kepala kantor maupun kepala cabang, sehingga apabila capaian kerja belum mencapai target pada suatu periode tertentu, maka dapat dilakukan antisipasi untuk mengatasi permasalahan yang mungkin terjadi. Karena bagaimanapun juga, risiko tidak bisa dihindari dan tidak bisa dihilangkan sama sekali. Lalu yang kedua ada transfer. Dalam strategi respon risiko transfer, kita mentransfer risiko ke pihak ketiga untuk mengelolanya. Harap dicatat bahwa mentransfer tidak menghilangkan risiko, hanya mengalihkan tanggung jawab mengelola risiko kepada pihak ketiga. Nah, pada contohnya, di mana perusahaan asuransi di mana perusahaan mengalihkan dampak kerugian kepada organisasi atau perusahaan lain. Contohnya pada perusahaan asuransi dan kontrak sewa rumah, di mana pemilik itu mengalihkan tanggung jawabnya. Dalam kejadian ini kita bisa menggunakan metode terpisah dan dapat menggunakan kombinasi dari dua metode atau lebih. Contohnya, untuk resiko dampak kecil, kita bisa menggunakan kelima metode tersebut. Kita bisa memilih salah satu untuk menanggulanginya. Nah, untuk resiko yang dampak kerugiannya cukup besar, kita bisa menggunakan metode transfer.
dari cara pengendalian risiko secara finansial dengan metode transfer, di mana risiko tersebut ditransfer ke perusahaan asuransi. Nah, maka dapat dikatakan bahwa asuransi merupakan salah satu mekanisme pengalihan risiko. Untuk selanjutnya metode strategi AVAID bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Yang keempat ada avoid. Avoid adalah penghindaran risiko melibatkan perubahan rencana manajemen untuk menghilangkan ancaman oleh risiko merugikan, mengisolasi tujuan proyek dari dampak risiko, atau mengendurkan tujuan yang ada dalam bahaya. Di sini, kita mencoba menghilangkan risiko atau dampaknya. Kita melakukan ini dengan mengubah rencana manajemen proyek kita, dengan mengubah ruang lingkup proyek, atau dengan mengubah jadwal. Ini adalah strategi respon risiko yang diinginkan, terutama digunakan untuk risiko kritis. Misalnya, kita mengamati bahwa selama periode tertentu, proyek kita ada peluang hujan, dan kita memiliki pekerjaan yang direncanakan di luar ruangan pada waktu itu. Karena itu, untuk menghindari risiko ini, kita memindahkan kegiatan ini ke beberapa hari kemudian untuk menghindari dampak hujan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dengan saya Mardian Ramadhani, NIM 202053228, yang akan menyambung presentasi teman saya yang sebelumnya tentang manajemen risiko negatif. Yang selanjutnya adalah ASEP. Strategi respon risiko ini dapat digunakan dengan kedua jenis risiko, yaitu risiko positif atau risiko negatif. Di sini kita tidak mengambil tindakan untuk mengelola risiko, kecuali mengakuinya. Kita memiliki 4 strategi respon risiko untuk menghadapi risiko negatif. Kita akan memilih strategi untuk mengelola risiko tergantung pada jenis risikonya. Jika melihat bahwa kita dapat mengelola risiko, kita akan menggunakan strategi respon risiko mitigasi. Jika kita melihat bahwa pihak ketiga lebih siap untuk mengelola risiko daripada diri kita, dapat memilih strategi respon risiko transfer. Jika kita merasa sulit untuk mengelola risiko dengan cara apapun, kita dapat menghindarinya ya. Dan dalam menerima strategi respon risiko, kita hanya mengakui risiko dan mencatatnya dan memutuskan untuk mengelola hanya jika itu terjadi. Mungkin sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.